Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Luar biasa. Dan kita akan mulai ibadah yang kedua pada hari ini, dan kita akan awali dengan satu firman Tuhan dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita baca sekali lagi firman Tuhan bersama-sama, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang aku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan, mereka serahkan ibadah yang kedua ini kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur dan sangat bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih buat nafas hidup, terima kasih buat kesehatan, terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan sepanjang minggu yang sudah kami jalani Tuhan, kami tahu bahwa kasih setia Tuhan terus menyertai hidup kami, kebaikan-Mu terus menyertai hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan seluruh keberadaan hidup kami untuk bersyukur kepada Tuhan karena segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau memuji dan menyembah Engkau. Bapak, urapi kami Tuhan, urapi ibadah kami, urapi ibadah dari awal hingga selesainya. Kami minta kuasa Allah menaungi kami minta Roh Kudus Allah menyertai kami dan mengurapi setiap kami Tuhan. Dan kami sangat yakin Tuhan Yesus, mujizat Allah terjadi pada setiap kami secara pribadi saat kami memuji dan menyembah Engkau. Menyatakan kuasa-Mu, menyatakan lawatan-Mu secara pribadi dalam hidup kami Bapa. Kami berdoa buat setiap umat-Mu yang dalam perjalanan, Tuhan tibakan di tempat ini dengan segala selamat dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur karena Engkau baik dan sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah yang kedua ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mengambil bagian yang terpenting. Tuhan memanggil setiap hati untuk datang menyembah Tuhan di tempat ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap penyembahan yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan bekerja bagi saya dan saudara. Dan engkau jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita baik dan sangat baik dan sungguh baik. Light in the darkness, my God, there
Kami bersyukur Tuhan atas waktu yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami tidak datang membawa apa-apa Tuhan. Kami melepaskan segala kehormatan kami, pangkat kami, jabatan kami, apapun itu Tuhan. Kami membawa hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Biarlah penyembahan kami Tuhan sebagai rasa syukur kami kepada-Mu Bapa. Karena Engkau baik Tuhan. Dan kalau kami bisa berdiri pada hari ini Tuhan, itu karena anugerah Tuhan yang sempurna. Mari kami menyembah Tuhan kita. Jesus, Jesus, oh, we worship You. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Jesus, 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 Jesus.
Sana Engkau melihat kami Tuhan, umat-Mu di sini. Sana Engkau memandang dari tempat kami, tempat otoritas-Mu Tuhan, Engkau melihat kami. Sana Hosanna, Hosanna, kami mau menyembah Tuhan, memuji dan meninggikan Tuhan, karena kami percaya hari ini Tuhan, hanya Engkau nama-Mu yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, biarkan tubuh kami Tuhan bergerak bebas Tuhan, untuk menari, memuji Tuhan. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Semua percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat, amin. Mari bersama-sama dengan saya tepuk tangan. Berikan tepuk tangan dan pujian buat Tuhan kita.
dapat menggoyahkan. Jika Tuhan bekerja, kuasa yang bekerja bagi kita. Amin. Mari katakan Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Kuasa. Raja segala-galanya. Katakan dalam iman. Dia akan tergoyahkan. Dia akan tergalakkan. Dia hidup dan berkuasa. Seluruh namanya. Seluruh namanya. Yesus luar biasa. Kuasa mulia. Yesus Bapa di atas segala nama. Mari kita bersama-sama katakan, Tuhanku Maha Besar. Haleluya. Say, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dengan iman katakan, Dia akan tergoyahkan, Dia akan tergalakkan, Dia hidup dan berkuasa. Segala namanya, Tuhan Raja. Yesus luar biasa. Kuasa mulia. Raja di atas segala nama. Serukan namanya. Serukan namanya. Tuhan segala kuasa. Tunduk di dalam nama. Haleluya. Luar biasa. Berkuasa. Yesus nama Dia segala nama. Mari kita berdoa bagi Tuhan. Mari kita mengambil bagian yang terindah di tempat ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Berterima kasih dan bersyukurlah kepada-Nya. Haleluya. Bersama segala namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus luar biasa. Berkuasa. Mulia. Yesus nama di atas nama. Yesus luar biasa. Kuasa mulia. Nama di atas segala nama. Yesus, Yesus. Nama di atas segala nama. Bersama-sama katakan. Yesus nama di atas segala nama. Terima kasih. Haleluya. Silakan Bapak Ibu semua duduk kembali. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa menari dan melompat bagi Tuhan dan menyembah bagi Tuhan. Ini menyenangkan juga hati kami Bapa. Dan tentunya Tuhan menyenangkan hati-Mu yang mulia. Kami ada Tuhan karena pengorbanan yang sangat sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu.
buat anugerah yang Tuhan limpahkan atas kami. Kami bersyukur buat kebaikan, kemurahan yang senantiasa Tuhan anugerahkan atas kami. Kami bersyukur buat hari ini kami bisa beribadah. Mari ya Roh Kudus, sempurnakan pujian penyembahan kami sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kami berkumpul dan memanggil nama Tuhan, berseru memuji nama Tuhan, Allah hadir di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa mendapatkan pengharapan yang baru. Kami bersyukur ke hadapan ya Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami teduhkan hati kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menjamah kami. Roh Kudus semakin mempertegas dan memperjelas ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Allah, sehingga kami senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan. Kami tolak kuasa gelap roh iblis setan yang suka menghalangi kami mengerti tentang firman Allah, yang menghalangi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami katakan kuasa gelap itu dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beracara berkehendak di tempat ini ya Tuhan, mengurapi kami semua. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Supaya bisa diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah, bersama-sama katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam. Puji Tuhan. Salam GTN. Salam regal. Salam mujizat. Salam keajaiban. Saudara, kita sudah di bulan Oktober. Bulan lalu kita memiliki tema, memiliki gaya hidup yang produktif. Bukan hanya kualitas kita, tetapi kuantitas kita. Semakin hari saudara, semakin kita memiliki kerohanian yang mantap berjalan menuju kepada keselamatan dari titik sekarang ini. Saudara, semakin berbuah-buah. Dan di bulan Oktober ini, saudara, kita lanjutkan visi dari Tuhan untuk gereja ini. Biarlah terus dibahas di dalam Galatia 2 ayat 20. Mari kita akan baca Alkitab kita di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian. Galatia 2 ayat yang ke-20, ini adalah surat dari Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat yang ada di Galatia. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya ulangi lagi firman Allah ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, bahwa Rasul Paulus berkirim surat kepada jemaat yang ada di Galatia. Namun aku hidup, saudara, nanti akan hadir ke Galatia. Dia datang ke sana, saudara, dengan tubuhnya, dengan fisiknya, dan dia bermaksud mengatakan, tetapi bukan lagi aku sendiri. Saudara, dalam diri manusia ada roh, jiwa, dan tubuh. Maksud dari Rasul Paulus ini adalah roh jiwa dari Saul atau Saulus, saudara, ketika itu dijamah oleh roh Allah, sehingga yang muncul adalah roh Kristus dalam diri tubuhnya Paulus. Dan dia katakan kepada jemaat di Galatia, bukan lagi aku yang dulu Saul atau Saulus, tetapi roh Allah, roh Kristus yang ada padaku. Aku tidak sendiri lagi. Sebenarnya saudara yang dikasih Tuhan, bahwa ketika kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, saat itu juga roh manusia kita yang ada pada kita ini dikuasai oleh roh Kristus, dan kita tidak sendiri lagi. Kalau bicara tentang roh Kristus, maka di sana ada kuasa Allah. Sama-sama katakan kuasa Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, dan ketika kita mengerti tentang kuasa Allah, kehidupan kita selanjutnya sampai Tuhan datang kedua kalinya, sampai kita menerima keselamatan kekal, maka hidup yang berkenan di hadapan Allah. Paulus katakan, Christ life in me. Saudara, hidupku ini di dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus ada dalam hidupku. Saudara yang dikasih Tuhan, satu kali Mahatma Gandhi berkata demikian. Dia adalah pemimpin Asia yang luar biasa, pemimpin dunia. Dia berkatakan, kalau Kristen itu cuma sekedar khotbah tentang bahagia, aku masuk Kristen. Tetapi sayang, saudara, ketika dia masih muda, ketika itu masih muda, belum jadi Perdana Menteri. Dia masuk ke sebuah gereja, dan di sana ada gereja kulit putih. Rupanya, saudara, dia tidak diterima.
tanda petik diskriminasi. Ada kulit berwarna di gereja kulit putih itu, sehingga dia memutuskan tidak masuk ke sana. Dan kekristenan bukan hanya sekedar mengerti tentang firman Allah, tetapi kemudian mengaplikasikan hidupnya. Saudara, bahwa Saul tahu ketika itu, saudara, dia sangat kejam, dia memiliki intelektual yang tinggi. Saudara, itu masa lalu. Kemudian ketika dia sudah bertobat menjadi Rasul Allah, maka dia katakan, bukan aku sendiri, tetapi Roh Kristus yang ada padaku. Saudara, kalau saudara baca referensi biografi dari Saul ini, dia lahir di Tarsus. Saudara, dia berbahasa Yunani. Memang dia orang Yahudi, saudara, tetapi lahir di Tarsus. Dan kemudian dia berkembang, saudara, memiliki tingkat intelijensi yang sangat tinggi, hebat sekali. Dan kemudian 15 tahun dia pergi ke Yerusalem, masuklah pada perguruan yang sangat hebat, namanya Gamaliel. Saudara yang kasih Tuhan, dia berkembang terus sampai kemudian dewasa. Dia suka ngajar di satu kuliah namanya Tiranus di Efesus. Dia pandai, dia dipersiapkan oleh para tetua Israel untuk menjadi pemimpin berikutnya dengan gaya Farisinya. Saudara, rupanya Allah berencana lain. Dengan kuasa Allah menuju kepada Damaskus. Dalam perjalanan itu, saudara, dia ditangkap di Damsyik, menuju ke Damsyik dan menjadi Paulus. Saudara yang dikasih Tuhan, nah, bahwa kehidupan kekristenan ketika ditebus oleh Kristus, kehidupannya menjadi baru. Sama-sama katakan, kehidupannya menjadi baru. Saudara, ya, menjadi baru. Dan ketika itulah disebut Kristus tinggal di dalam aku. Hidup kita sepenuhnya, saudara, dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, tingkah laku kita, saudara, maka kita ingat diri kita adalah ada kehadiran Roh Allah, yaitu Kristus. Saudara, sejak dia berubah menjadi Paulus, perjalanan kehidupannya begitu luar biasa, kehidupan baru. Dan ini bisa terjadi kalau seseorang itu sudah mengalami kelahiran baru. Saudara, mari kita memiliki satu prinsip dalam hidup kita. Hari-hari kita selanjutnya, kalau kita menerima kuasa dari Tuhan, maka saudara, hidup kita berkenan. Hidup kita kemudian memiliki mujizat-mujizat yang begitu luar biasa yang Allah tunjukkan. Sekarang ini kita akan bahas, saudara, panjang bulan ini dan selanjutnya, bahwa Kristus hidup di dalam. Kristus hidup di dalam. Saudara, di dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di sekitar kita ada beberapa saudara yang tahu, ada seorang pengajar Kristen, tapi sekarang sudah beralih imannya. Karena apa, saudara? Dalam dirinya. Mungkin saudara mengikuti perkembangan di Kota Tarakan tentang seorang rohaniawan Kristen di kita. Ini memprihatinkan. Dan karena apa? Kristus tidak tinggal dalam dirinya. Kedagingannya yang begitu rupa, saudara, sehingga hal-hal apapun dinilai dengan kualitas kedagingan, keduniawian. Ketika dunia tidak memuaskan dia, saudara, akhirnya mengalami kehidupan yang tidak baik, bahkan berani meninggalkan kasih Kristus. Itulah yang dikatakan tadi, saudara, bukan hanya sekedar khotbah, bukan hanya kita sekedar mengerti tentang firman Tuhan, tetapi kita mengaplikasikan benar dalam diri kita ada Kristus. Yang nangkep katakan amin. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Saudara, kita baca Kisah Para Rasul 4 ayat ke-33. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-33. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Perhatikan, dan dengan kuasa yang besar. Sama-sama katakan, kuasa yang besar. Yesus Kristus adalah pemilik surga, pemilik dunia, pemilik kita semua, dan kuasanya besar. Di awal, saudara, Kisah Para Rasul 1, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sejak saat itu, saudara,
maka terjadilah kuasa Allah, demonstrasi kuasa Allah. Saudara, kalau saudara baca kitab para rasul, itu menceritakan ada dua rasul besar yang dibahas di sana, yaitu Rasul Petrus, beberapa pasal, kemudian didominasi oleh Rasul Paulus. Di tengah-tengahnya ada Barnabas, ada Timotius yang menyertai. Saudara, dan kemudian ketika Barnabas dengan Paulus pergi ke Antiokhia, diceritakan di sana dibangunlah sesuatu, di sana muncullah agama Kristen. Gereja pertama di sana di luar Yerusalem. Saudara, sementara Petrus dia bekerja dalam pelayanan bagi umat Yahudi, maksudnya adalah bangsa Yahudi di sekitar orang-orang Yahudi di Yerusalem. Sementara Paulus dan Barnabas saudara ada di luar orang Yahudi. Dua-duanya dipakai Tuhan, tetapi yang menarik adalah saudara, Petrus semula namanya adalah Simon, artinya ilalang, mudah diombang-ambingkan. Ketika ditangkap Tuhan, Tuhan katakan, hari ini namamu bukan Simon, tetapi Petra atau Petrus, batu karang yang teguh. Saul, ketika ditangkap Tuhan, ganti namamu menjadi Paulus. Perhatikan dengan baik ketika Tuhan hadir pada dua rasul besar itu. Sejak saat itu, momentum itu, terjadi lompatan, lonjakan kuasa Tuhan yang begitu besar. Petrus dengan kuasa Tuhan, yang khotbah berapa yang berkhotbah saudara? Sekali berkhotbah 3.000 orang memberi diri dibaptis. Yang baptis berarti ada banyak yang lain. Dan kemudian Paulus juga demikian, memiliki kuasa yang besar. Kalau Petrus saudara bayangannya bisa menyembuhkan orang, Alkitab mengatakan demikian. Saul sapu tangannya pun juga bisa menyembuhkan kuasa Tuhan. Perhatikan dengan baik. Kalau kita menerima kuasa dari Tuhan, bagian-bagian kecil dalam kehidupan kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan anggap katakan amin. Kalau kita menerima kuasa dengan catatan demikian, saudara, kalau ada kuasa, maka bagian-bagian kehidupan kita bisa memberkati orang lain. Paulus memang dipersiapkan menjadi pemimpin yang besar, dan faktanya Tuhan mengurapi. Dan bukan hanya orang Yahudi yang disiapkan oleh para tetua itu yang menjadi pemimpin yang besar, saudara. Dan sekarang pun teologi kekristenan kita banyak didominasi oleh teologi dari Paulus. Sekarang ini juga kita membahasnya. Diurapi Tuhan luar biasa. Saudara percaya bahwa hidup kita ini karena kasih karunia, boleh lambaikan tangan Tuhan. Nah, saudara, hidup kita karena kasih karunia. Maka katakan amin. Karena anugerah Tuhan. Dan Alkitab mengatakan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Karena bukan hanya kasih karunia begitu. Kasih Allah kalau diberikan, dianugerahkan pada kita semua. Melimpah, sama-sama katakan melimpah. Betapa luar biasanya kalau seorang Kristen, anak Tuhan, saudara, menerima kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan tadi menyadari hidup kita karena kasih karunia. Alkitab mencatat bahwa kisah para rasul, lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kitab kisah para rasul. Bahasa Inggrisnya adalah The Act of the Apostle. Tindakan-tindakan. Sama-sama katakan tindakan-tindakan. The acts atau actionnya. Dan para rasul ini saudara, mereka kemudian bekerja, mereka mau mengambil tindakan-tindakan. Petrus memberikan perbuatan-perbuatan, mereka bersaksi. Namanya bersaksi bukan hanya berkata-kata, tetapi juga saudara perbuatan kita, eksistensi saudara, keberadaan saudara, entah itu di pasar, entah itu di hotel, entah itu di gereja, entah itu dalam pekerjaan saudara masing-masing, entah dalam rumah tangga, bahwa keberadaan kita, eksistensi kita itu karena kita ada kuasa Kristus. Sehingga saya yakin dan sangat mempercayai ketika kita sadari ada kuasa Kristus, di sana ada kemenangan-kemenangan, di sana ada kesembuhan, di sana ada keselamatan. Orang lain senang melihat kita karena kita berlimpah-limpah kasih karunia. Menangkap katakan amin. Gereja mula-mula diberkati oleh Tuhan karena banyaknya anak-anak Tuhan yang menerima kasih karunia. Saudara yang kasih Tuhan, dan itu kuasa dari Tuhan yang melimpah dalam diri. Sekarang ini mari kita terus membahas dalam hidup kita, rumah tangga saudara, bahwa Christ life ini. Saudara berkata demikian kepada orang lain, Yesus dalam diri. Pernahkah saudara timbul dalam inisiatif saudara dengan sengaja mau berbuat dosa? Manusia kita pernah saudara?
Ya, mungkin kita tidak menyadari itu. Dan ini mau dosa. Tetapi kalau saudara menyadari ada Kristus dalam hidup, maka tidak akan berbuat dosa. Ataupun saudara sekarang dikelilingi oleh orang-orang yang tidak suka dengan saudara. Entah itu dengan kuasa jahat, roh jahat mengirimkan hal-hal yang jahat, saudara, atau bertindak jahat, saudara, memutus karir dan lain sebagainya, menghalangi. Dan saudara tahu di sana adalah keputusan Tuhan. Saudara jalan ke depan. Apa yang saudara lakukan? Kalau Kristus ada dalam diri kita, maka kita tidak akan terpancing, tidak akan terprovokasi, terintimidasi oleh roh-roh jahat yang membawa kita kepada berbuat dosa. Nangkep, katakan amin. Dan nanti katakan amin. Saudara, kuasa Tuhan ada dalam diri kita. Benar. Kemudian, saudara, Petrus dipakai Tuhan. Luar biasa. Banyak ditunjukkan demonstrasi kuasa Tuhan. Karena Kristus ada dalam diri Petrus. Benar. Paulus dipakai oleh Tuhan dengan kuasa besar. Kuasanya begitu luar biasa karena Tuhan. Dia sendiri yang berkata kepada jemaat Galatia. Jemaat Galatia, aku nanti hadir ke sana. Tetapi bukan aku sendiri. Kristus bersama dengan aku. Apakah saudara mampu berkata demikian dalam perjalanan hidup kita dari hari ini sampai ke depan? Hingga kita kemudian dikenal orang. Benar, dia Kristen. Anak Tuhan. Yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan kasih Tuhan. Kisah para Rasul menceritakan tentang bukan hanya doa di loteng atas, pengurapan, tidak hanya demikian, tetapi adalah juga tindakan kita. Kita bersyukur kalau saudara sekarang ini bertindak. Iman tanpa perbuatan pada dasarnya adalah ini dasar. Maka kita akan bertindak. Gereja ini membawa saudara supaya terus kita melakukan karya ajaib Tuhan. Bahwa gereja ini hadir karena Kristus ada di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Kita pernah bersaksi pada saudara ketika salib besar di depan gereja itu. Ada seseorang naik motor, maaf saudara, mana pendetanya ini? Padahal saya ada di depan. Mau ngapain Pak? Panggil pendetanya. Dia saya ini keluar lagi. Saya pendetanya. Oh, kenapa tidak ngomong dari tadi? Apa maksudnya Pak Pendeta pasang salib besar? Paling besar di sini. Jadi kalau tanya gereja mana yang salibnya paling besar lah. Ya, saya balik tanya. Apa maksud Bapak tanya yang demikian? Maksud dan nice. Tidak menjawab. Dan kasih Tuhan karena dia tidak memberi jawaban, saya juga tidak jawab. Dan kasih Tuhan salib besar. Hari ini kita memperingati tentang salib itu. Pengorbanan tubuh dan darah Tuhan. Dan ketika kita tahu bahwa ada di pengumuman gereja, nanti kita akan adakan perjamuan kudus satu sudah. Bahwa Tuhan sanggup menguduskan kita, memulihkan kita. Kita sering berbuat dosa. Kita sering melakukan salah pelanggaran. Ketika ada perjamuan kudus, maka kita akan diperkenan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, arti perjamuan kudus, bahwa kita menanti kedatangan Tuhan sampai nanti Tuhan datang kedua kalinya. Saudara, kita masuk surga bersama-sama, mengingat, memperingati kasih Tuhan, sehingga kita tidak menyimpangkan ke kiri, terus dalam jalurnya Tuhan. Karena setiap kali ada perjamuan kudus, saudara, respon kita sangat menghormati Tuhan dan kita dikuduskan. Hidup kita diperkenan oleh Tuhan. Yang nanggap katakan amin. Kalau demikian, kemudian kuasa Tuhan melimpah atas kita. Tidak heran, saudara bisa seperti Petrus, saudara bisa seperti Paulus, hidup di dalam kuasa Tuhan. Sama-sama katakan, Kristus hidup di dalamku. 2, 3. Demikian firman Tuhan, saudara. Dan sekarang kita persiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Belum kita menikmati perjamuan kudus, saudara, seringkali kita berbuat dosa. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Saudara sekarang masih duduk dalam posisi duduk, sudah mengaku dosa sudah di hadapan Tuhan. Kesalahan, pelanggaran, kadang kita tidak tahu. Oh, ini berbuat salah, ini dosa. Atau sengaja berbuat dosa,
berbuat salah, mengaku di hadapan Tuhan. Setelah mengaku di hadapan Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan. Silakan. Ya Tuhan, di tempat yang penuh dengan kekudusan, Kau mendengar ya Allah pengakuan dosa dari Tuhan. Kami semua pelanggaran, dosa-dosa yang kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun kami tidak ketahui berdosa, bersalah di hadapan Tuhan. Ampuni ya Tuhan, kiranya belas kasih Tuhan turun dan memenuhi setiap anak Tuhan. Karena kami tahu dengan kuasa Tuhan kami dimampukan untuk menjalani kehidupan selanjutnya dengan karya keajaiban Tuhan yang Allah akan menyatakan. Hamba mohon kehadapan-Mu ya Tuhan, mendengar seruan Tuhan dari umat dan layakkan kami menerima perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, manunggal dengan Tuhan. Ketika kami manunggal dengan Tuhan, seperti Paulus katakan, Kristus hidup di dalam. Mari Roh Kudus menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan seterusnya dan diorang dengan kuasa Tuhan, tanda keajaiban terjadi yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak baik menjadi baik, bahkan yang tidak ada menjadi ada. Pagi ini sedang saja indah kita bertemu dengan Tuhan, di dekat Tuhan, dalam pelukan Tuhan. Tuhan sempurnakan, mampukan kami ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, pujikan dengan senang hati sebagai doa kita. Haleluya, Tuhan Kau sempurna. Hidupku, murnikan tenaga.
sangat mengasihi saudara-saudara. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena kasihnya dia berkorban bagi saudara-saudara, supaya kita terus menerima keselamatan, kebaikan, kemurahan yang dari Tuhan. Dan percaya katakan amin. Makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus Kristus penuh dengan kuasa, sanggup memulihkan kita semua. Sebelum kita meminumnya,
Apa yang menjadi kerinduan saudara? Apa yang menjadi keinginan saudara terjadi mujizat keajaiban? Nyatakan di hadapan Allah. Haleluya. Dan percaya bahwa darah Kristus penuh dengan kuasa. Minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan nyatakan syukur ke hadapan Tuhan. Berterima kasih ke hadapan Tuhan. Nyatakan, kami bersyukur ya Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu kekal selamanya.
Kami bersyukur buat perjamuan kudus pada siang harinya Tuhan. Allah memberikan yang terbaik bagi kami. Kami sangat bersyukur, berterima kasih ya Allah. Tiba saja kami akan berikan persembahan, bahkan mengembalikan perpuluhan. Kami serahkan dengan penuh sukacita, kiranya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Yesus ajaib, Tuhan kau ajaib. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sukacita. Silakan Bapak Ibu kita bernyanyi. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Bersama-sama kita nyanyikan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tuhan, saudara, ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, bisa angkat tangan. Selamat datang. Ada Bapak Yansen, saya Pak Gub, saudara, dan selamat datang Bapak dan Pak Dokter Peter dan teman-teman semua. Juga ada saudara yang di belakang. Selamat datang, Tuhan memberkati, dan pasti kita nanti ketemu lagi di dalam kesempatan yang baik dengan berkat-berkat yang baru. Setuju katakan? Amin. Ada juga Ibu Nur Ketua Dewan di sini, selamat datang juga. Dan kita semua, kita adalah anak Tuhan. Dan bersyukur saudara ada di tengah-tengah kita Pak Johnson, satu-satunya dari gereja yang akan menjadi pemimpin yang calon mandiri. Dan semua kehendak Tuhan yang terjadi. Sepakat katakan? Amin. Yang kedua saya sampaikan, ada di antara kita yang berulang tahun di bulan Oktober. Yang berulang tahun di bulan Oktober, bisa angkat tangan? Ada? Satu, ada lagi? Yang berulang tahun di bulan Oktober. Bisa maju ke depan, tidak usah malu, kita akan berdoa yang berulang tahun di bulan Oktober. Atau saudara lupa, saya lahirnya tanggal berapa gitu. Silakan yang berulang tahun di bulan Oktober, kita akan berdoa. Tadi pagi banyak, hari ini yang ibadah kedua cuma satu yang ulang tahun di bulan Oktober. Selamat ulang tahun, dan mari kita berdiri bersama-sama, kita angkat tangan, kita berdoa menghadapan ya Tuhan buat anak yang berulang tahun di bulan Oktober. Tuhan sudah menuntun langkah-langkah kehidupan di masa yang lalu, dan kami sangat percaya kehidupan selanjutnya dalam kasih penyertaan Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Rencana kehendak Tuhan terjadi atas kehidupan anak mudamu ini. Kami sangat percaya Tuhan, Allah juga memberkati orang tuanya dimanapun berada. Kiranya kebaikan kemurahan Tuhan melimpah-limpah dalam pekerjaannya. Tuhan berkati, menjadi berkat bagi rekan-rekan anak muda yang lain. Pimpinannya Tuhan juga memberkati, bahkan staf-stafnya yang lain.
Kami bersyukur di hadapan kasih karunia Tuhan melimpah-limpah kepada anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini semua karena kebaikan Tuhan. Maka teruslah memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami memuji kebesaran Allah yang ada, ajaib Tuhan, ajaiblah Tuhan, ajaib Sebelum meninggalkan gereja yang kita cintai ini, silakan berdoa kiranya sepanjang bulan Oktober ini kita menerima keselamatan dari Tuhan. Kita menerima kebaikan dari Tuhan, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus atas penyertaan, atas kebaikan Tuhan. Kami mengakhiri ibadah pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kerjakan kau kerjakan dibuat Allah berhasil, beruntung dan berkemenangan. Mari percaya Allah menyertai memberkati kita, bahkan melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam Tuhan Yesus.